Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Hersu Beno Arif bisa kembali menjumpai Anda semua. Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono mewanti-wanti Presiden Prabowo soal dampak yang sangat serius dari perang di Timur Tengah. Ini pasca serangan Israel dan Amerika Serikat ke Iran. Bila perang berlanjut dan pasokan BBM dunia terhambat karena Selat Hormuz ditutup, APBN itu bisa jebol. Defisit ratusan triliun karena harga BBM naik tinggi, jauh lebih tinggi dari asumsi harga yang dipatok dalam APBN. SBY menyampaikan hal itu dalam perbincangan di channel YouTube pribadinya. Ini dipandu oleh anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi Partai Demokrat Rizky Natakusuma. Potongan video perbincangan SBY itu menyebar luas dan banyak dikutip dan diunggah oleh sejumlah media. Saya misalnya dikirimi link ini dari Kata Data. Lagi negara pengekspor minyak. Netnya kita tuh pengimpor. Sekarang hanya 600.000 barrel minyak per hari. Waktu saya menjadi Menteri ESDM dulu masih 1,5 juta barrel per hari. Jadi masih bisa masuk OPEC lah begitu. Sekarang kita ini net importer, lebih banyak yang kita beli dibandingkan yang kita produksi di dalam negeri. Nah, ketika naik harga per barrelnya, maka negara, pemerintah harus mengeluarkan uang. Ada juga ini dari Tirto ID. 3 hari terakhir ini jawaban saya bisa. Mungkin sekarang pun sudah mulai meluas, melebar gitu. Tadinya Amerika plus Israel lawan Iran, sekarang menjadi lebih rumit, lebih kompleks. Karena negara-negara teluk yang diserang oleh Iran, misalnya Saudi Arabia, Bahrain, Kuwait, Jordan, Arab Emirat, Oman. Tapi banyak sekali yang mengunggah pernyataan dari SBY ini. Saya telusuri di akun SBY, video dengan durasi hampir 58 menit itu diunggah pada hari Selasa 3 Maret 2026. Dan yang menonton ini sudah sangat besar, ini hampir mendekati 200.000 viewer. Rupanya SBY sekarang ini mulai memanfaatkan channelnya untuk podcast. Dan ini katanya ini menjadi edisi yang perdana. Biasanya akun YouTube-nya itu banyak diunggah berbagai kegiatan pribadinya, termasuk ketika dia sedang melukis. Saya ajak Anda untuk menyimak apa yang disampaikan SBY tentang dampaknya terhadap Indonesia jika perang terus berlanjut ya. Bahkan serangan ini dilakukan pada tanggal 28 Februari ya. Jadi sudah, kalau terhitung hari ini sudah 4 hari yang lalu. Sekarang sudah kelihatan bahwa sudah terjadi disruptions dalam perekonomian kawasan yang dengan cepat menjadi disruption dalam perekonomian global. Sudah kebayang dengan peperangan ini, Timur Tengah yang sumbernya energi, crude oil, minyak bumi, dan gas alam, ya, itu bisa mengalami masalah besar yang dampaknya langsung terhadap perekonomian global. Kita lihat sekarang di televisi, di media yang ada di seluruh dunia, Selat Hormuz itu dari situ berasal kekuatan energi 20% dari total global energy. Apakah itu crude oil, apakah bahan bakar minyak, apakah gas, yang kalau tersumbat itu akan mengganggu pasokan, supply. Nah, hukum ekonomi mengatakan, S3 saya di bidang ekonomi, so I know, kalau permintaan tetap, penawaran atau supply berkurang, karena perang itu, karena banyak kapal tanker ditenggelamkan, banyak yang nggak berani berlayar lagi, dari mana? Negara yang lain, yang tidak punya sumber energi yang kuat, akhirnya akan terguncang, harga pasti akan meroket. 2 hari ini sudah naik $20 per barrel. Begitu. Nah, akhirnya cepat atau lambat dengan asumsi perangnya berkepanjangan, dengan asumsi negara OPEC plus tidak menambah besar-besaran, maka kekurangan supply akan sangat terasa. Berbanding lurus dengan kenaikan harga. Begitu. Nah, mari kita kaitkan apa dampaknya terhadap Indonesia. Indonesia sekarang ini bukan lagi negara pengekspor minyak.
netnya kita tuh pengimpor. Sekarang hanya 600.000 barrel minyak per hari. Waktu saya menjadi Menteri ESDM dulu masih 1,5 juta barrel per hari. Jadi masih bisa masuk OPEC lah begitu. Sekarang kita ini net importer, lebih banyak yang kita beli dibandingkan yang kita produksi di dalam negeri. Nah, ketika naik harga per barrelnya, maka negara, pemerintah harus mengeluarkan uang yang banyak untuk menomboki, karena APBN kita kan hanya $70 per barrel. Kalau tembus $100, $150, defisit kita ratusan triliun. Ini yang langsung karena disruption pasokan energi akibat perang di Timur Tengah itu. Masih ada yang lain lagi. Anggaplah itu yang paling menjadi perhatian saya pribadi dan saya kira teman-teman yang lain juga begitu. Kalau kita terkena beban yang tinggi ratusan triliun, maka APBN kita akan sangat tertekan. APBN kita sekarang ini bukan berarti kuat, ruang fiskalnya lebar, tidak. Ada keterbatasan kita. Utang kita tahun-tahun terakhir juga meningkat dengan tajam. Oleh karena itu kalau ada perubahan asumsi dalam APBN tahun berjalan 2026 maka akan terpukul. Pemerintah barangkali bagaimana ini? Mau dikasih subsidi habis-habisan, jebol. Tapi kalau enggak, kalau gitu harga BBM kita naikkan, harga gas kita naikkan, siap tidak kita? Kecuali kalau zaman saya dulu, saya berani menaikkan 140%, tidak mudah itu, very painful, pahit, tapi harus saya ambil supaya ekonomi selamat. Tetapi saya pikirkan orang yang sangat terdampak itulah sejarah BLT. BLT itu bukan sapu jagat, bukan bansos kapanpun bisa dilaksanakan, harus ada reasonnya, karena harga BBM naik, harga sembako naik, harga transportasi naik, bagaimana bisa hidup? Itulah BLT. Dibicarakan dengan DPR, cocok besarannya berapa per bulan, berapa bulan kita bantu, itu solusi. Oleh karena itu tentu saya yakin Pak Prabowo presiden kita akan memikirkan dan sekarang harus mulai dipersiapkan dengan baik kalau tekanan ekonomi kita, fiskal kita itu terjadi karena perang yang seperti ini. Tinggal satunya lagi, jangan diabaikan juga bagaimana rakyat terbawah, grassroots, golongan tidak mampu, sejauh mana mereka harus ikut menanggung ini. Kalau saya pribadi, biarlah kalau sedang kantongnya kempes, kantong pemerintah kempes sedikit nggak apa-apa. Jangan kantong rakyat, dia nggak bisa makan, nggak bisa beli apa-apa. Maaf ini saya jemput lagi kalau misalkan serius kenaikan atau meroketnya harga minyak dulu, harga BBM nanti, harga gas, maka implikasinya real. Ekonomi kita harus terjaga. Tidak ada kamus gara-gara badai dunia ini terhuyung-huyung dan kita jatuh. Nah, setiap payung sebelum hujan, lakukan antisipasi yang bagus, tindakan preventif yang bagus, economic policy yang tepat, fiscal policy atau pengendalian fiskal yang tepat. Dengan demikian sedahsyat apapun kita akan bisa bertahan. Ini pandangan saya dan ya harus jujur saya katakan akan ada masalah kalau kita tidak hati-hati mengelola perekonomian kita. Sangat menarik menyimak pernyataan dan analisis SBY dengan pengalamannya sebagai presiden selama 2 periode dan setelah pensiun masih sering diundang sebagai pembicara dalam forum global. Soal geopolitik global ini memang SBY sangat menguasai. Ini pertanyaan buat kita saja ini, apakah soal ini kemarin sempat disampaikan secara langsung kepada Presiden Prabowo saat bertemu di istana ya, hari kemarin itu kan Selasa sore ya. Sebagaimana kita ketahui kan sejumlah mantan presiden SBY bersama dengan Jokowi dan beberapa mantan wakil presiden saya lihat hadir di situ, Pak Ma'ruf Amin dan juga Pak Yusuf Kala itu hadir, serta sejumlah pimpinan lembaga tinggi negara dan para mantan menteri luar negeri
itu diundang buka puasa bersama di istana dan sekaligus membahas beberapa hal khususnya yang terjadi di Timur Tengah, kemudian keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace dan juga soal posisi Presiden Prabowo yang mengajukan diri sebagai juru damai. Presiden memberikan update briefing tentang berbagai perkembangan terbaru yang terjadi di dunia, khususnya berkaitan dengan yang selama ini sudah menjadi perhatian banyak di antara kita, yaitu mengenai yang paling mutakhir tentunya perkembangan perang maksud saya, atau serangan Amerika dan Israel terhadap Iran. Dan didiskusikan implikasinya apa terhadap kita, terhadap dunia. Ketika tatanan dunia sudah tidak lagi efektif dan tidak ada lagi peluang kepada negara yang menjadi korban serangan militer untuk mengadu kepada siapa, karena PBB sudah tidak berperan dan aturan atau rule based order hanya on paper dan memang tidak ada kekuatan pemaksa, apalagi kalau itu berkaitan dengan negara-negara besar. Beliau, maksudnya Bapak Presiden, menggambarkan bagaimana kita harus menavigasi hidup kita di antara bukan hanya 2 karang, tapi sekarang beberapa karang. Dan itu tidak mudah, karena itu didiskusikan tentang implikasinya ini terhadap keseluruhan masalah keamanan dan perdamaian dunia, tapi juga potensi efek dari perang ini terhadap ekonomi dunia, khususnya yang menyangkut supply, oil, minyak, dan gas. Nah, kita berhitung semua apa efeknya terhadap kita dari sisi itu saja. Tapi juga dari sisi kalkulasi berapa lama perang ini akan berlangsung. Semula Trump mengatakan akan berapa hari, sekarang sudah bicara beberapa minggu. Tetapi juga kalau misalnya Amerika akan menggelar pasukan daratnya, bisa jadi lebih panjang dan reaksi perlawanan di sekitar negara-negara Timur Tengah juga akan membesar dan akan, karena itu perang berlangsung lama. Ini persoalan atau dilema yang kita hadapi, inilah dihadapi oleh banyak negara, bukan hanya kita sendiri. Karena itu Presiden menganggap penting untuk mengomunikasikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah, dihadapi oleh Presiden kepada kita yang diminta datang pada malam hari ini, tapi juga sebelumnya kita tahu kesempatan briefing oleh Presiden terhadap berbagai kelompok melalui pertemuan seperti ini yang sifatnya briefing, kemudian dialog atau tanya jawab, dan selebihnya ya masing-masing kita mencoba memberikan kontribusi pemikiran, dan Presiden sangat terbuka untuk dalam menanggapi usul-usul pemikiran dari para peserta. Saya pikir kita penting untuk menggarisbawahi pernyataan SBY bahwa kita harus sedia payung sebelum hujan, atau sesungguhnya lebih tepatnya sedia payung sebelum badai tiba ini ya. Peringatan atau wanti-wanti itu bukan hanya buat Prabowo, tapi juga buat kita semua yang langsung terdampak dari perang tersebut. Saya Hersubun Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.